Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zidik. Jika sebelumnya saya membahas tentang gerak dasar permainan bola voli, maka selanjutnya saya akan membahas tentang peraturan permainan bola voli. Disclaimer ya, ini peraturan yang saya bahas adalah peraturan yang untuk orang awam atau hanya secara garis besarnya saja. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa membacanya di web resmi FIVB atau Federation International Volleyball ya, seperti itu. Atau ada yang mengikuti kursus-kursus untuk pelatihan sebagai wasit seperti itu. Oke, next kita lihat lanjut ke lapangan bola voli. Di sini lapangannya seperti ini ya. Jadi berbentuk persegi panjang dengan panjangnya itu 18 meter, sedangkan lebarnya itu 9 meter seperti ini. Ada front zone atau bagian depan dan back zone bagian belakang, zona belakang gitu ya. Front zone hanya 3 meter dan back zone itu sekitar 6 meter seperti ini. Kedua lapangan daerah pertahanan kita dipisahkan oleh center line atau garis tengah ya, dan juga net. Nah, untuk tinggi netnya sendiri untuk laki-laki dan perempuan berbeda ya. Ini untuk taraf internasional ya. Untuk taraf pelajar mungkin bisa diturunin lagi, tidak seperti ini supaya bisa lebih terjangkau. Oke, untuk laki-laki tingginya adalah sekitar 2,43 meter. Sedangkan untuk perempuan, woman 2,24 meter seperti itu ya. Lalu di sini ada area servis. Area servis selalu di bagian kanan lapangan daerah kita ya, seperti ini. Di belakang servis, di belakang daerah pertahanan kita ya, di belakang garis pertahanan kita seperti ini. Oke, next. Lanjut kepada bola. Bolanya kurang lebih seperti digambar seperti ini ya. Diameternya sekitar 180 sampai 200 mm. Kelilingnya 650 sampai 670 mm dan berat 260 sampai 280 gram. Seperti itu. Tekanannya 0,3 sampai 0,325 km per cm seperti itu. Oke, next. Jumlah pemain. Setiap tim terdapat 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 cadangan. Nah, ini yang terlihat di gambar ini adalah pemain intinya ya. Tim A dan tim B sama-sama 6 pemain ya. 3 di front zone dan 3 di back zone seperti ini. Oke, next. Pergeseran pemain. Nah, di sini yang belum saya beritahu atau belum saya terapkan mungkin di pembelajaran karena ini agak rumit ya, karena ada pergeseran di sini. Pergeseran posisi. Pergeseran posisinya adalah mengikuti arah jarum jam dan terjadi ketika perpindahan servis dari tim lawan ke tim kita. Misalkan awalnya tim lawan yang melakukan servis, tapi ketika setelah permainan kita mendapatkan poin dan bola berpindah ke kita. Nah, otomatis kita harus melakukan rotasi atau perputaran, pergeseran. Yang awalnya tadi di posisi 1 ke posisi 6, yang posisi 2 ke posisi 1, dan seterusnya seperti itu muter gitu. Nah, yang servis berarti otomatis yang 2 melaju ke posisi 1 karena dia yang di pojok kanan ini. Dan dilakukan servis di belakang daerah pertahanan sendiri seperti itu. Oke, next. Jumlah sentuhan. Jumlah sentuhan yang diperbolehkan dalam permainan bola voli itu maksimal 3 kali. Setelah 3 kali harus dikembalikan ke daerah pertahanan lawan. Dengan catatan, seorang pemain tidak boleh menyentuh kedua kalinya secara beruntun. Alias jangan 2 kali nyentuh. Harus dikasih dulu ke teman kita, baru kita boleh nyentuh lagi. Tapi itu jarang terjadi kalau di voli biasanya, karena biasanya kita passing nih ke teman satu. Nah, teman satu melakukan passing lagi ke teman 2, lalu teman 2 melakukan spike untuk dikembalikan ke daerah pertahanan lawan, seperti itu. Oke, kita lihat contohnya dulu ya. Ya, di sini 1, 2, lalu 3, seperti itu kurang lebih ya. 3 sentuhan lalu dikembalikan atau di spike ya idealnya. Tapi kalaupun tidak di spike, yang penting dikembalikan ke daerah pertahanan lawan seperti itu. Oke, next. Oke, ini ada net foul atau menyentuh net atau melewati garis tengah itu adalah pelanggaran. Jadi jika seorang pemain menyentuh net atau melewati garis tengah, maka itu poin untuk lawan ya. Ini juga kemarin-kemarin belum saya terapkan karena satu dan lain hal. Oke, kita lihat contohnya di sini ada ya, contohnya di sini. Nah, ini kelewat, kita ulang.
Nah, pemain yang putih melakukan passing bawah tapi dia menyentuh net di sini. Sehingga itu pelanggaran, wasit melihat itu sebuah pelanggaran dan poin untuk tim yang hitam. Tuh menunjuk ke arah tim hitam, artinya poin untuk tim hitam karena tim yang putih menyentuh net seperti itu. Oke, next. Out atau bola keluar. Bola dinyatakan out jika bola telah menyentuh permukaan bagian luar lapangan. Nah, kita lihat contohnya lagi di sini ya. Oke. Nah, berhasil diblok tapi sayang bolanya keluar lapangan, dan ketika menyentuh bagian luar lapangan maka itu bolanya out, dan ketika bola out dan kita yang menyentuh terakhir kali maka poin untuk lawan, seperti itu. Lalu poinnya itu di poli menggunakan sistem rally point atau dulu-duluan sampai poin yang ditentukan, dan poin yang ditentukan di sini adalah 25 poin gitu kan. 25 poin, kalau misalkan yang duluan sampai 25 poin maka itu pemenangnya untuk satu babak. Jika terjadi misalkan 24 versus 24 gitu kan, maka itu deuce, maka setelah itu selisihnya harus ada 2 poin. Jadi satu tim harus mencetak sampai 26 dan lawannya 24. Kalau misalkan 25 lanjut lagi. 26 lanjut lagi sampai selisihnya 2. Ya, kalau selisihnya 2 maka itulah pemenangnya. Oke. Nah, itu dia peraturan umum secara umum supaya kalian bisa memainkannya walaupun pengetahuan kalian masih awam tentang permainan bola voli ya. Tapi kalian minimal tahu tentang peraturan-peraturan yang tadi saya jelaskan seperti itu. Oke, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Oke.